wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi ya. Itu tadi fakta-fakta tentang kulit kita ya, yang tipis tapi ternyata kompleks ya, Dokter Vito ya. Iya memang benar-benar. Kenapa, Dok? Karena aku udah pengen banget, pasti banyak yang nanya soal ini kan. Iya kan? Ada yang punya masalah sama dengan saya nggak sih kalau misalkan pakai masker gitu kan, dalam kan kadang-kadang kalau buka ya karena ada bekasnya ya Betul. mungkin jadi kering gitu misalnya. Karena Jerawat juga kan? Jerawat juga benar kadang-kadang gitu. Nah jadi pastinya kita harus bahas karena kesehatan kulit adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Ya, Nah, ada betul Dokter sekali. Matahari Arsy, spesialis kulit dan kelamin. Wow. Pagi, Dokter. Dokter Tari panggilannya Dokter Tari sebenarnya, Dokter panggilannya. Tari ya, Iya, Dokter Matahari. betul. Wah, Dokter Tari, ini kita akan bahas soal bagaimana menjaga kesehatan kulit ya. Nah, tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun memaksa kita untuk sering cuci tangan dan memakai masker. Namun, sering cuci tangan dan memakai masker dalam waktu yang lama tidak jarang membuat kulit kita bermasalah. Sebut saja kulit kering atau kulit wajah berjerawat di tempat yang tertutup masker. Padahal, kulit indah dan sehat merupakan idaman kita ya pemirsa. Bukan hanya Anda, saya pun ingin memiliki kulit sehat tanpa jerawat. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dengan lapisan terluarnya yang dinamakan epidermis. Bagian epidermis berperan penting dalam melindungi kulit dari faktor-faktor perusak di luar tubuh. Di balik epidermis terdapat lapisan dermis yang disebut juga sebagai lapisan tengah kulit. Demikian pula dengan kulit wajah. Pentingnya menjaga kulit wajah bukan tanpa alasan, karena kulit wajah ialah identitas diri. Dengan kulit wajah yang sehat, kita akan tampak percaya diri, penampilan pun menjadi lebih enak dipandang. Kulit mengalami regenerasi tiap 27 hari. Meski demikian, sepanjang hidup manusia, kondisi kulit akan berubah secara konstan, menjadi lebih baik atau lebih buruk, tergantung berbagai macam faktor. Nah, bagaimana ya menjaga kesehatan kulit wajah di saat pandemi seperti sekarang ini? Simak yuk jawabannya bersama dokter di Studio Hidup Sehat hari ini. Nah, itu tadi ya bagaimana soal kulit ternyata menjadi bagian yang penting ya. Dokter Sasa kenapa ya ketawa-ketawa ya? Enggak, Sama ya? semangat, Dokter. Kan bahas kulit. Aduh, Iya. antusias banget. Dokter Tari, langsung aja Dokter Tari ya. Ini langsung nih. Kita punya fakta dan mitos yang pertama ini. Kalau kulit merupakan area yang sensitif. Ya, ini karena harus mendapatkan perlindungan dengan tadi tabir surya misalnya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya, karena memang kulit kita ini setiap tipenya itu ada batas akan jadi kemerahan kalau terkena sinar matahari. Jadi ada saatnya di mana kita perlu perlindungan tambahan, yaitu dengan sunscreen. Nah, ini buat laki-laki juga harus ya. Soalnya kan kadang-kadang laki-laki malas tuh pakai gitu-gituan. Benar. Iya. Harus dong, karena perempuan dan laki-laki itu ternyata kulitnya tidak berbeda signifikan. Jadi sama-sama harus dilindungi dengan sunscreen. Iya, apalagi Gitu. kita di daerah tropis ya, Dokter ya, yang mungkin terik mataharinya lebih panas gitu ya. Ya, Dan pakai betul. sunscreen pun harus berulang nggak sih, Dok? Betul, harus berulang. Jadi sebenarnya itu sunscreen ada hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya tipe kulit kita itu secara umum, tipe kulit orang Indonesia itu tipe kulit 3. Jadi UV index itu bisa diukur. Nah, setiap satu UV index itu ini kita agak susah ya hitung-hitungan. Itu iya. 25 miliwatt per meter persegi. Nah, setelah itu dihitung lagi dengan MED. MED itu apa sih? MED itu adalah batas di mana kulit kita itu berapa lama jadi merah kalau kena sinar matahari. Nah, untuk tipe kulit orang Indonesia itu ada hitungannya sendiri. Dia sekitar 40 sampai 55 milijoule per sentimeter. Nah, itu dikalikan lagi dengan yang tadi si UV indexnya. UV index itu bisa kita ukur pakai alat. Nah, itu rata-rata kita harus ulang biasanya tiap 4 jam. Tiap 4 jam ulang lagi ya. Biasanya. Nah, ini boro-boro diulang Dokter Sasa ya. Kadang-kadang mungkin ada orang bilang, alah ngapain sih pakai, apalagi laki-laki males kan. Nah, Iya, sebenarnya manfaatnya apa kalau pakai tadi itu tabir surya? Nah, tabir surya itu kan ada SPF-nya tuh yang paling sering kan. Nah, kalau misalnya SPF itu adalah angka di mana kita kalikan berapa kali lipat waktu yang kita butuhkan untuk jadi merah dibandingkan kalau kita nggak pakai. Jadi nih misalnya kalau Dokter Vito nggak pakai SPF, dia jadi merah dalam waktu 4 jam nih misalnya. Tadi kan udah dihitung-hitung misalnya UV indeksnya 1 deh. Terus kalau pakai SPF 30, jadinya waktunya dikalikan 30
kali. Jadi bisa 4 kali 30 lebih lama gitu. Oke, jadi memang penting ya dokter ya memakai tabir surya Nur Vita. Jadi laki-laki juga perlu tabir surya ya, bukan cuma perempuan aja ya, dan diulang. Fakta mitos selanjutnya dokter. Oke. Katanya nih, minum air putih dokter itu dapat mencegah jerawat. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Fakta, tetapi tidak secara langsung ya dok, karena tidak ada penelitian yang wah kalau minum air banyak jerawatnya tiba-tiba sembuh. Nah, tetapi dia bisa mengobati secara tidak langsung. Oke. Dengan kita minum air yang cukup, kulit kita itu akan terhidrasi dok. Jadi dia akan membuat mikrobiom atau mikrobiota di kulit yang sehat itu menjadi baik. Selain itu, air yang cukup itu juga akan membuat imun tubuh kita itu baik, sehingga mencegah inflamasi atau peradangan, salah satu penyebab dari akne atau jerawat. Kalau misalkan gitu. tentang penuaan dini nih, kalau banyak minum bisa tambah kelihatan lebih muda nggak dok? Nah, penting juga karena memang kalau kulitnya terhidrasi dengan baik, tentu dia akan lebih sehat dan kuat kulitnya, jadi akan menua lebih lama gitu. Wah. Karena yang muda itu kan yang kenyal ya kulitnya Iya, ya, mestinya ya kan kalau kenyal banyak dan terhidrasi makin bagus juga. Tapi terhidrasi. saya selalu bilang gini sih dokter Sasa ya, kalau misalkan orang melihat kesehatan kulit aja yang kelihatan aja nggak dirawat, gimana jantungnya, paru-parunya, Nah, ginjalnya bener kan nggak banget. kelihatan, gitu kan? Betul sekali ya, ternyata air juga penting juga untuk kulit ya, harus dirawat. Fakta mitos berikutnya dokter Vito apa tuh? Nah, ini katanya mencuci kulit wajah dengan air dingin ini lebih baik daripada dengan air hangat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Tapi Tapi, tetap ada nah. tapinya juga ya, karena ternyata air hangat pun juga baik. Jadi ada perbedaannya nih dok. Kalau misalnya air dingin itu kan dia membuat vasokonstriksi. Kulit itu ada pembuluh darahnya, dia akan mengecil. Jadi dia sangat baik dilakukan kalau kita bangun pagi. Biasanya bangun pagi kulit kita itu edema atau membengkak, sehingga untuk mengurangi puffiness atau bengkaknya itu kita cuci muka dengan air dingin itu sangat baik. Kalau misalnya kita habis bepergian dan misalnya kita menggunakan make up, kalau kita tujuannya untuk membuka pori-pori, itu kita awalnya cuci muka dengan air hangat dahulu. Jadi terbuka, kemudian dibersihkan dengan pembersih wajah, baru ditutup dengan air dingin gitu. Wow. Jadi benar, tetapi ada pengecualiannya bahwa air yang hangat pun juga baik, asal tepat kapan melakukannya. Nah, itu dia tepat. Pas banget. Kapan Asal- ya? Kapan ya? Berarti tadi air dingin atau air hangat ya? Kalau dengan air cuci muka dengan air dingin tapi nggak mandi gimana? Boleh nggak? Kayak bukan pertanyaannya salah ya? Salah, karena kulit seluruh tubuh kan Iya. bisa aja kan ya. Oke, kita masih membahas lagi bagaimana cara merawat kulit di masa pandemi. Sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.